Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita kembali ke majlis ilmu, majlis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah libur kurang lebih 4 bulan ya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa hidup dengan normal kembali. Salawat beriring salam kita limpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk senantiasa bisa istiqomah menghidupi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi. Sekarang tanggal 19 ya. 19 tanggal 21 nanti kurang lebih 2 hari lagi kita akan masuki hari-hari yang paling istimewa dalam 1 tahun. Hari-harinya ini sampai Allah jadikan sumpah dalam Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu yang digunakan oleh Allah bersumpah menunjukkan sesuatu tersebut sangat istimewa di sisi Allah. Allah bersumpah di dalam juz 30, suratnya hafal semua kita, wal fajr. Kalau kita baca terjemahannya demi waktu fajar. Tapi kalau kita baca tafsirannya atau minimal ada yang pernah berhafal bahasa Arab, al fajru ini ma'rifah. Tidak semua fajar. Demi fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi ini yang membuat istimewa. Walayalin ashar, dan dan malam-malam 10-nya. Wasyaf'i wal watr, malam ganjil dan malam genapnya. Istimewa semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, ma min ayyam, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun itu, al-amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Hari-hari yang seluruh amal soleh pada saat itu khair, sangat baik, wa ahabbu ilallah, sudah baik, pasti dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashr, yaitu hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi kita sholat asar, bisa jadi diterima sholat asar kita oleh Allah, bisa jadi ditolak. Yang diterima belum tentu Allah cinta. Ah, kasihan ini, terima aja, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apapun amal saleh, khairun wa ahabbu ilallah, pasti baik dan sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya hari-hari ini, sahabat bertanya, wala jihadun fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad? Jihad istimewa sekali. Orang yang mati syahid itu menjelang sakaratul mautnya bisa melihat tempat duduknya di surga. Tangannya putus, kepalanya terbelah, tidak dirasakan sakit, kecuali seperti digigit semut saja. Maka sahabat nanya, bagaimana dengan pahala jihad ya Rasulullah? Apakah bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut? Nabi tegaskan, wala jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Illa rajulun
kecuali orang yang berangkat perang, bimalihi, dengan hartanya dibawa semua, wa nafsihi, mati syahid, gugur di medan perang, baru bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari ini sudah di depan mata kita, 1, 2, atau 3 hari lagi. Maka kita harus persiapkan amalan spesial. Maka nanti ulama-ulama itu beda pendapat, istimewaan mana dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ada seorang ulama yang sangat bijak, yang sangat luar biasa, dia katakan untuk malamnya istimewa Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Untuk siang-siangnya jauh lebih istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada lagi yang bertanya, lebih istimewa mana Idul Fitri dan Idul Adha? Ada yang mengatakan jauh lebih istimewa Idul Adha. Pertama ada sumpah di situ. Kemudian setelah sholat ada udhiyah, ada kurban, amal yang sangat agung. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini sudah di depan mata kita. Maka kita harus siapkan amal-amal spesial di hari-hari ini. Apa saja amal-amalan itu? Apa saja? Seluruh amal soleh akan bernilai istimewa pada saat itu di sisi Allah. Maka kita harus meningkatkan amal soleh di hari-hari tersebut. Akan tetapi ada amal-amal soleh nanti yang dihususkan, yang tidak bisa dilakukan kecuali di hari-hari tersebut. Di antaranya adalah kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, zikir takbir, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, ayyamal ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Ulama tafsir mengatakan ayyamal ashri min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan khusus untuk takbir ini, sunnah ini sudah mulai hilang sekarang. Kita kalau takbiran kan besok lebaran malamnya takbiran, padahal takbir di bulan Dzulhijjah ini 13 hari lamanya. Dari tanggal 1 sampai hari tasyrik selesai itu dianjurkan untuk banyak bertakbir. Ada 2 takbir di sana. Yang pertama namanya takbir mutlak. Takbir dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat terbaik. Umar bin Khattab setiap berangkat ke pasarnya, di tempat berniaganya, tidak ada pembeli, dia bertakbir. Pedagang sebelahnya bersahutan bertakbir sampai bergemuruh tembok-tembok pasar itu karena takbir. Jadi kita bisa lakukan sambil di kendaraan, sambil nyapu, ibu-ibu sambil masak, bapak-bapak sambil macet-macet di jalan, bertakbir. Jangan sampai kita pada hari-hari istimewa ini melakukan maksiat, karena di mana saat amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, amal salah pun dilipat gandakan dosanya. Bapak pergi ke tanah haram, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di Masjid Al-Ghutfan. Bermaksiat di situ juga sama dikali lipatkan oleh Allah, berkali-kali lipat. Di bulan Ramadan amalan sunnah setara dengan amalan wajib. Maksiat di bulan Ramadan dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah. Begitu juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selepas asar tanggal 9-nya ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad ini terikat. Biasanya dilakukan habis sholat. Sebelum zikir-zikir ba'da shalah yang sangat dianjurkan, disunnahkan takbir dulu. Allahu Akbar, silahkan. Sampai hari tasyrik selesai tanggal 13. Tapi biasanya paginya takbir, zuhur masih takbir, asar kadang beberapa sudah nggak takbir lagi. Dan terbalik, saya lihat kemarin masih ada masjid habis zuhur takbiran. Idul Fitri. Idul Fitri itu selesai takbir, imam naik mimbar, sudah nggak ada takbir lagi. Zuhurnya juga nggak ada takbir lagi. Tapi di beberapa tempat masih bertakbir. Sementara di waktu yang sangat dianjurkan takbir, kaum muslimin banyak tidak bertakbir. Jadi takbir. Kemudian amalan yang berikutnya adalah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa.
Hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah, salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Au fi ma ma'na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah." Nabi itu biasanya puasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Puasa terus. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dua-duanya hadisnya sahih. Mengatakan Nabi enggak full puasanya, enggak 9 hari. Ini perlu kita paham kalau baca sejarah, Nabi enggak selalu bersama istrinya. Ada kalanya bersama istri yang A, ada yang bersama istri B. Kemudian bagaimana kita mengambil istimbat, mengambil kesimpulan dari dua dalil yang sahih ini? Maka kalau ada yang pernah belajar ushulul fiqh, ada kaidah al-musbit muqaddam ala manfi. Dalil yang mengatakan ada, Nabi melakukan, dengan dalil yang mengatakan tidak ada, ini harus diutamakan dalil yang mengatakan ada. Jadi antum semua kalau besok dari tanggal 1 puasa sampai tanggal 9, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalil umum, al-amalu sholih fihinna, amal soleh apapun bentuknya, dan saum atau puasa ini bagian dari amal soleh. Dan ada hadis dari Ummu Salamah yang menguatkan, kalau mampu silahkan puasa. Oh, saya berat kayaknya ini, di pabrik kerja saya. Ambil hari-hari yang terbaiknya, Senin Kamisnya misalnya, bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nggak bisa juga, jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Tanggal 9, yaitu yang kita kenal dengan puasa Arafah. Su'ilan Nabi SAW an saumi yaumil Arafah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, ini sangat dianjurkan bagi orang yang sedang tidak melaksanakan haji. Kalau jemaah haji nggak boleh, dia waktunya wukuf, nggak boleh puasa. Tapi untuk yang tidak berhaji sangat dianjurkan puasa. Ya Rasulullah, apa pahala puasa tanggal 9 ini? Maka Nabi katakan apa? Tukaffiru sanah madiyah wal baqiyah. Masya Allah, nggak ada di hari-hari lain ini. Puasa 1 hari atau puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun, Pak. 2 tahun. 1 tahun yang sudah kita lakukan maksiat itu, 1 tahun yang belum kita lakukan sudah diampuni. Dengan catatan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada amal-amal seperti ini kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita diampuni dosa sehari saja sudah senang. Seminggu gembira, sebulan sukaria, 1 tahun, 2 tahun bahkan. Walaupun ulama-ulama mengatakan, ya itu yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil kita sudah sangat banyak, Pak. Banyak dosa kecil. Maka ketika tiap tahun kita bisa puasa, dan kita berdoa agar puasa itu diterima, dan ketika itu diterima, Masya Allah, habis dosa-dosa kita. Ini yang istimewa. Jadi diingatkan dari sekarang keluarga, jangan sampai masuk tanggal 9 kita sudah rajin ngaji tapi nggak puasa. Sehat badannya, fisiknya kuat, nggak puasa tanggal 9. Nah, ini musibah. Walaupun memang bukan wajib. Cuman orang-orang kita ini kadang beranggapan sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ini yang jadi musibah. Maka rubah coba mindsetnya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kapan lagi datang? 1 tahun cuma sekali Arafah itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan yang agung juga ada haji. Haji ini istimewa. Tahun ini kita bersedih jamaah haji nggak bisa berangkat. Al-hajju mabrur, haji yang diterima, laisa lahul jaza ilal jannah, nggak ada balasan kecuali wajib masuk surga. Dan haji ini nggak mudah. Kota Bekasi kalau daftar, ini kota kabupaten ya, Kota Bekasi kalau daftar sekitar 20 tahun lagi baru berangkat, Pak.
Bapak bayar sekarang 25 juta, ke depan 20 tahun lagi. Sekarang mungkin udah 21 tahun. Kalau umurnya nyampe lah. Kalau daftar umur 50, 40, ya Allah, sudah sepuh baru berangkat. Ya kalau kuat. Haji ini istimewa. Sampai Nabi katakan, tegas sekali Nabi katakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya dana untuk daftar haji 25 juta, falam yahuj, nggak daftar, belum daftar, oh mobilnya bagus, rumahnya mewah, belum daftar haji, la ilaha illallah, fayamut, mati dia, falyamut yahudiyan au nasraniyan, jasadnya nggak beda jauh di hadapan Allah dengan jasad Yahudi dan Nasrani. Waliyadzubillah. Minimal daftar dulu Pak, walaupun 500.000 sebulan, karena niat haji. Saya pernah ikut kajian bab tentang niat, kita Riyadhus Fikih Sunnah. Orang niat haji itu nggak cukup dengan hati. Niat haji itu sudah buka rekening. Nah, ini baru sudah niat haji. Kalau dia sudah buka rekening, dia mati, dia nggak dihitung Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau belum, waliyadzubillah, Yahudi dan Nasrani di hadapan Allah, nggak mau haji. Allah kasih nikmat banyak, kendaraan DP-nya aja mengalahkan haji. Puja kendaraan nggak wajib, haji wajib. Wajib haji. Maka nanti sampai rumah cek rekeningnya, banyak nggak isinya tuh, langsung pergi ke bank syariah, daftar haji Pak. Nggak tahu kita besok masih hidup atau tidak. Ada dana lebih, nggak langsung daftar 25 juta biar dapat urutan. Belum ada, buka rekeningnya saja dulu, bismillah. Sembari minta sama Allah agar dimudahkan urusan. Dan segala dana yang dikeluarkan untuk Allah akan Allah ganti Pak. Maka jangan kaget kalau ada orang umroh berkali-kali tiap tahun umroh, karena Allah selepas dia pulang Allah ganti rezekinya. Seberapa besar yang dia keluarkan bahkan jauh lebih banyak dari itu. Berangkat lagi, berangkat lagi. Kita kadang iri, kenapa sih berangkat umroh melulu? Lah kita nggak coba dulu berusaha sekuat tenaga agar kita bisa berangkat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka haji ini istimewa. Kemudian amalan yang istimewa juga, Nabi SAW katakan, tidak ada amal pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa min iraqatid dam, kecuali menumpahkan darah, yaitu berkurban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, karena hewan kurban yang kita berikan kepada Allah akan datang pada hari kiamat, menolong kita ketika amal kita ditimbang oleh Allah, bikuruniha, dengan jumlah tanduknya. Ada yang mau minta tanduk nanti kurban, ini kan kita buang Pak. Bi asy'ariha, ibu-ibu mau rambutnya, nggak ada yang mau rambutnya, kulitnya masih mending, rambutnya Allah bilang. Wa bi azlafiha, kukunya, buat apa kukunya? Kenapa Allah sebutkan yang tidak berguna? Karena kalian aja tidak ambil, aku ambil buat perberat timbangan amal kalian nanti. Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, aku nggak butuh darahnya, buang. Aku nggak perlu dagingnya, makan, bagi-bagi, simpen sebagian. Kulu, makan kata Nabi, waddakhiru, simpen sebagian. Wa atimul ba'isal fakir, kirim ke tetangga, sanak famili, keluarga, bahkan non muslim saja bisa kita kasih kurban. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ada di dalam kitab Minhajul Muslim bab tentang udhiyah. Ya Rasulullah, kurban ini untuk apa? Kurban ini apa? Maka Nabi katakan, sunnata abikum Ibrahim, sunnah bapak kalian Ibrahim. Ini Nabi istimewa Ibrahim ini Pak.
Bapak tadi sholat asar nggak bilang nama Ibrahim, nggak sah sholatnya. Tasyahud akhir itu rukun dari sholat. Lupa tasyahud awal bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa tasyahud akhir nggak sah sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Nabi istimewa ini. Dan semua tindak tanduk Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kenangan. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ini. Untuk dikenang bagaimana prosesi penyembelihannya, bagaimana ketika melempar seton dijadikan melempar jumroh, bagaimana ketika Hajar berlari-lari kecil mencarikan minum, Ismail diganti dengan sa'i, menemukan air Zam-Zam sampai sekarang nggak bisa surut airnya. Akan dikenang sampai dunia ini kiamat. Sunnata nabiyukum Ibrahim, ini sunnah bapak kalian Ibrahim. Kemudian sahabat nanya lagi, malana minha, terus kalau saya kurban saya dapat apa? Nabi tegaskan, likulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai dari rambut kurban itu satu kebaikan. Ada yang sempat ngitung jenggot kambing berapa helai? Nggak ada, banyak. Rambut kepalanya banyak, apalagi satu rambut, belum lagi sapi, belum lagi onta, satu helainya mendatangkan satu kebaikan. Maka Nabi sangat tidak senang dan sangat tidak suka kepada orang yang Allah berikan rizki yang melimpah tapi nggak kurban. Perhatikan perkataan Nabi Muhammad SAW. Man kana lahu sa'atun falam yudhi. Barang siapa yang tanggal 10 besok bertepatan dengan tanggal 31 Juli dan 3 hari tasyrik punya uang atau punya harta cukup buat makan anak istrinya, cukup, masih ada sisa buat beli 1 ekor kurban, anggap yang paling murah kalau ada 2 juta misalnya, punya uang 2 juta, anggap dia punya uang 2,5 juta di 4 hari ini, buat makan 500.000 satu keluarga cukup 4 hari, masih ada 2 juta nih buat beli kurban. Falam yudhi, enggak kurban dia. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, pergi jauh sono, jangan pernah deketi tempat-tempat sholat Idul Adha, pergi jauh-jauh kata Nabi. Ini kira-kira kalau Nabi bilang begini tanda Nabi senang apa Nabi kesel, Pak? Inna a'tainakal kautsar, udah dikasih nikmat banyak sama Allah. Zaman sekarang ini kan harga sepeda lebih mahal dari harga kambing, Pak. Saya tadi pagi goes tuh habis subuh, saya sempat minjem sepeda kawan, harganya 67 juta, sepeda lipat, apa mereknya, Bramstone apa-apa. Seminggu yang lalu saya goes ke Puncak, kilometer 0, temen bawa sepeda juga puluhan juta harganya. Domba 2 juta ada tuh pojokan, ada urunan-urunan sapi. Yayasan saya buka urunan sapi di NTT itu 1,2 1,5 Pak. Alasan apa lagi kita bilang nggak punya duit? Saya buka tahun kemarin di daerah itu 143 pengkurban 1,1 juta. Sudah bisa kurban 1 ekor, pahalanya buat 1 keluarga. Masya Allah. Ini kalau dibagi 2 aja sama tabungan istri kecil, kecil sekali. Gimana Allah nggak kesel? Gimana Nabi nggak jengkel? Nikmat begitu banyak Allah berikan, sampai sekarang badannya masih disehatkan, tapi nggak kurban. Padahal kurban 1 ekor, insya Allah pahalanya dapat 1 keluarga. Dalilnya mana? Wa fadainahu bidzibhin azim, digantikan Ismail dengan 1 sembelihan yang gemuk. Pahalanya untuk Ibrahim, Ismail, dan 2 ibunya, 1 keluarga. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pahala kurban ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan man dzabaha qabla shalah falyu'id.
Ada dulu sahabat 2 atau 3 orang itu sempat menyembelih kurbannya sebelum sholat id. Maka kata Nabi, yang tadi nyembelih sebelum sholat fal yu'id, tolong diulang, itu bukan kurban, itu sembelihan biasa aja, nggak dapat 1 helai rambut 1 pahala, nggak dapat. Jadi setelah sholat, dan masih dikasih waktu 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Nggak bisa hari pertama minta sama Allah, hari kedua dikasih rizki, minta hari ketiga dikasih rizki, minta sama Allah, minta dari sekarang, masih ada 2 pekan lagi, masa Allah nggak kasih? Ud'uni astajib lakum, kau minta aku kasih, kata Allah. Kalau sudah pernah kurban Pak sekali, kayaknya nggak pingin tuh sampai nggak kurban, bahkan pingin berekor-ekor. Nabi Pak pernah kurban 100 ekor. Nabi disembelih sendiri 63 ekor, sisanya dikasih Ali bin Abi Thalib nyembelih. Ini menunjukkan Nabi itu orangnya kuat luar biasa. Lah kita nyembelih aja besok 5 ekor, coba deh jajal. Ngos-ngosan Pak, apalagi trik begini. Nabi 63 ekor sembelih sendiri. Kambing di Arab beda dengan kambing-kambing Bekasi. Bingung kita kadang, Nabi ini miskin, kelihatannya miskin urusan dunia, kaya urusan akhirat Pak. Nabi sekali perang itu dapat jatah 20% dari harta rampasan perang. Sekali perang bisa ngantongin 10 M, dan ini dibagikan lagi ke umat, digunakan untuk amal soleh. Nabi pernah sedekah 1 gerombolan kambing ke orang-orang kafir, kepala suku, nggak pakai dakwah. Kata kepala sukunya, baik banget Nabi, saya dikasih sedekah sama Nabi ini, kita ikutin agama Muhammad, masuk Islam semua. Jadi Nabi itu kaya. Apalagi waktu masih muda, melamar Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta Pak. Bukan onta kaleng-kaleng ini, onta paling kecil kurus kering aja sekarang 40 juta. Kalau mau ikut korban onta coba kontak Darut Tauhid itu. Kalau sekarang mungkin 50 juta. Onta Nabi 20 ekor bisa 1 M. Ibu kalau dilamar mas kawin 1 miliar kan, wah seneng. Tapi giliran sandal jepit, wah manyun. Ada nggak sandal jepit kemarin? Masya Allah, ada yang nikah sandal jepit, luar biasa. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi amal-amalan, seluruh amal soleh, terutama amal sedekah. Ini perbanyak sedekah di 10 hari ini. Yang sudah rajin sedekah 5.000 sehari, coba naikin 20.000, 15.000 atau 10.000 lah. Sedekah luar biasa. Kata Nabi SAW, jangan pernah meremehkan sedekah kecil, karena yang besar belum tentu diterima. Walaupun yang kecil juga belum tentu diterima, tapi biasanya kalau yang kecil kita ikhlas Pak. Biasanya ikhlas. 50.000, 20.000, 2.000-an lecek. Pilih mana tuh? Kalau mau jujur 2.000 nih, 20 lumayan ntar buat ngopin. Ini buat besok. Tapi jangan meremehkan yang kecil. Nabi SAW mengatakan Pak, ittaqun nar wa rabisikit tamr. Takwa sama Allah walaupun sedekah separuh kurma. Saya dulu mikir, separuh kurma, masa ada orang sedekah separuh kurma? Pernah Pak dapat sedekah separuh kurma? Saya pernah ketika duduk-duduk iktikaf depan Masjidil Haram, ada bapak-bapak orang Pakistan bawa kurma sukari dibelah. Hadza nasibuk. Ini jatah ente. Masya Allah, terima Pak. Sedekah separuh kurma. Kita di Indonesia sedekah 1 dus 10 kilo, 1,5 kilo. Masya Allah. Man anfaqa bi atli tamratin min kasbil halal. Siapa yang sedekah, ini hadisnya umum nanti, sedekah 1 butir biji kurma, tapi pastikan sedekah itu dari rizki yang halal. Begitu juga pastikan kambing yang dibeli dari rizki yang halal besok, urunan sapi dari rizki yang 1000% kehalalannya. Apa kata Allah? Taqabbalallahu biyamini, Allah terima dengan senang hati. Fayurabbiha, Allah lipat gandakan, hatta yakunu mislul jabal, sampai ketika orang itu wafat dihisab, matanya terbelalak, kaget,
Ya Allah, satu butir biji kurma sudah sebesar gunung. Saya sedekah satu dus kurma ya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan sedekah yang kecil. Terlebih sedekah itu dilakukan di hari-hari istimewa. Banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, perbanyak sholat. Ini amalan agung sholat ini. Biasanya duhanya 2, udahlah bikin 4 sekarang. Biasanya qobliyah ba'diyahnya jarang, udah sekarang jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewat tuh. Biasanya witirnya males, tahajudnya seminggu sekali, kalau bisa sekarang tiap malam nih. Istimewa ini masalahnya. Kita harus cerdas sebagai seorang. Kadang banyak orang-orang sekarang kita lihat itu melakukan amalan besar tapi kecil nilainya di sisi Allah. Bagaimana kalau kita lakukan amalan kecil, besar nilainya di sisi Allah? Maka kita lakukan itu. Maka kita harus cerdas memilih amal. Maka ulama-ulama katakan kalau ada majlis ilmu seperti ini, kemudian ada orang masuk masjid, sunnahnya apa? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi kalau ada majlis ilmu, besaran mana pahala sholat tahiyatul masjid sama mencari ilmu? Mencari ilmu, maka dia harus lebih memilih duduk di majlis ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib hukumnya bagi setiap muslim. Salat sunnah, tahiyatul masjid sunnah. Maka itu harus cerdas memilih amal. Maka jangan sampai hari-hari istimewa ini yang belum tentu tahun depan kita masih hidup terlewat begitu saja. Sebagaimana Ramadan yang sudah berlalu kita menyesal nggak bisa maksimal ibadah di Ramadan kemarin. Allah kasih lagi amalan istimewa itu di 10 hari ini. Masa sama seperti kemarin? Lakukan amal-amal terbaik. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah tegaskan, aku tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu in dzakarani. Aku selalu bersama aku ketika dia ingat menyebut-nyebut namaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia zikir dalam hatinya, mengingat aku dalam hatinya, aku ingat dia, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, ketika namaku disebutkan di halayak seperti saat ini, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku sebut nama dia di hadapan para malaikat terbaik. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepada aku dengan berjalan, ataitu harwalah, aku lari mendekat kepada dia. Wa in atani wa in taqarraba ilayya shibratan taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku 1 meter, aku dekat dengan dia 1 jengkal. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakinkan diri kita, tahun ini saya harus kurban dan saya pasti bisa kurban, dan insya Allah Allah akan mudahkan itu buat kita. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita banyak tanya jawab aja.